Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajma'in. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, terkhusus kepada Bapak Aswari Misda sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknik Fasilitasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan judul saya dengan judul Analisis Program Kuliah Kerja Nyata Desa Pematangan Duku Timur. Nah, Pematangan Duku Timur secara geografis pada tahap awal pemerintahannya, Desa Ketam Putih ini dipimpin oleh Belanda dalam jabatan Bapak Haji Manak. Inilah terjadi pemekaran Desa Ketam Putih yang terpisah menjadi dua, yaitu Desa Ketam Putih dan Desa Pematang Duku. Selanjutnya pada tahun 2014 Desa Pematang Duku kembali terjadi pemekaran sehingga kembali terpisah menjadi dua, yaitu Desa Pematang Duku dan Pematang Duku Timur. Desa Pematang Duku memiliki luas wilayah sekitar 22 km persegi. Kita lanjut kepada keadaan demografisnya. Desa Pematang Duku Timur memiliki jumlah penduduk 1.512 berdasarkan data BKKBN masyarakat Desa Pematang Duku Timur. Kemudian Desa Pematang Duku Timur mempunyai aneka suku dan penduduk Desa Pematang Duku Timur mayoritasnya itu Muslim. Kita lanjut kepada sosial dan budaya. Adapun suku dan mayoritas mendiami Desa Pematang Duku Timur adalah suku Jawa. Dengan adanya beberapa suku di Desa Pematang Duku Timur, tentunya akan berdampak dengan kegiatan sosial budaya dan yang ada pada desa tersebut, di mana akan saling memiliki pengaruh di antara suku yang ada. Masyarakat Desa Pematang Duku Timur yang mayoritas Muslim sehingga kegiatan sosial di sana sangat bernuansa Islami. Nuansa keislaman di Desa Pematang Duku Timur ini bisa dilihat dan ditandai dengan adanya berbagai macam kegiatan dalam masyarakat yang berciri khaskan Muslim. Kemudian kita masuk kepada program kerja. Program kerja yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong merupakan membersihkan lingkungan, dan kemudian gotong royong juga adalah kegiatan rutin masyarakat Desa Pematang Duku Timur yang berfungsi untuk menjaga keasrian lingkungan sekitar dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Gotong royong ini akan ditambah dengan pemberian tong sampah dari daur ulang sampah yang berfungsi untuk mengajak masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan. Di sini saya memaparkan analisis SWOT atau strengths, weakness, opportunity, and threats. Pertama, kita ambil dari yang strengths. Satu, solidaritas masyarakat. Yang kedua adalah banyaknya penduduk desa yang ikut gotong royong. Yang ketiga adalah penghematan biaya dengan banyaknya yang berpartisipasi dengan sukarela. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan lingkungan sekitar. Masuk yang kedua adalah weakness. Satu, sulitnya mengkoordinasi banyak orang. Yang kedua, keterbatasan dalam peralatan dan sumber daya. Dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat yang kurang merata. Kita lanjut pada opportunities. Peningkatan partisipasi masyarakat agar lebih aktif dan peduli lingkungan melalui gotong royong. Yang kedua adalah kerjasama dengan pihak lain atau pihak sekitar sebagai dukungan tambahan. Kemudian pengembangan komunitas yang dapat terbentuk dari interaksi ketika bergotong royong. Kemudian masuk pada traits adalah yang pertama perubahan sosial budaya sehingga mengurangi minat masyarakat dalam berpartisipasi. Kemudian yang kedua adalah kurangnya dukungan dari masyarakat atau pemerintah sekitar. Kita lanjut kepada program bimbingan belajar bahasa Inggris. Kemudian bahasa Inggris menjadi pembelajaran yang sangat penting pada jenjang pendidikan selanjutnya. Dalam hal ini juga sangat minim sekali adanya bimbingan pembelajaran bahasa Inggris. Sehingga dalam bimbingan bahasa Inggris ini lebih difokuskan pada peserta didik di SMP.
Nah, di dalam analisis SWOT, strengths-nya itu yang pertama adalah minimnya kegiatan bimbingan belajar terutama bahasa Inggris. Yang kedua adalah pentingnya bahasa Inggris di jenjang sekolah atau dunia kerja. Yang ketiga adalah masih minim masyarakat yang memahami bahasa Inggris dan kewalahan dalam menghadapi tugas anak yang semakin rumit. Weakness. Pertama, partisipasi yang kurang menjadi yang masih banyak yang menganggap bahasa Inggris belum dibutuhkan. Yang kedua adalah keterbatasan siswa dalam meluangkan waktu karena padatnya kegiatan sekolah. Opportunities atau peluang. Pertama adalah peningkatan kebutuhan kemampuan siswa dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah bimbingan belajar bahasa Inggris sangat dibutuhkan. Yang terakhir adalah bimbingan yang kurang menarik berdampak pada menurunnya partisipasi. Dan yang terakhir adalah kurangnya keprofesionalitasan dalam melakukan bimbingan. Program selanjutnya adalah pemberian materi di wirid mingguan. Wirid mingguan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat dalam Desa Pematang Tugu Timur. Untuk kegiatan wirid mingguan umumnya dilakukan oleh ibu-ibu di sekolah MDTA atau masjid. Sehingga mahasiswa stay dalam hal ini dapat mempraktekkan atau memberikan ilmu yang telah didapatkan di kampus atau dan relevan di masyarakat. Secara analisis SWOT, change yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi para anggota. Yang kedua adalah membangun kebersamaan dan mempererat silaturahmi antara masyarakat. Yang ketiga adalah pembinaan karakter bagi masyarakat. Yang terakhir adalah menumbuhkan kedisiplinan dalam masyarakat, kegiatan rutin dan konsisten. Weakness. Yang pertama adalah partisipasi tidak konsisten dari masyarakat. Yang kedua adalah masyarakat yang tergantung pada penceramah atau pemateri tertentu. Ketiga adalah keterbatasan materi yang menimbulkan kebosanan. Dan yang terakhir, keempat adalah kurangnya koordinasi yang baik dalam memberikan informasi kegiatan mingguan. Opportunities yang pertama adalah pengembangan jaringan sosial dengan masyarakat. Yang kedua adalah menerapkan dan membagikan ilmu yang telah didapatkan di kampus. Yang ketiga adalah sarana diskusi dan peningkatan ilmu bagi masyarakat tentang ilmu agama. Yang terakhir adalah traits. Pertama, perubahan sosial budaya yang dapat mengurangi partisipasi masyarakat. Kedua adalah padatnya jadwal prioritas dari masyarakat. Yang ketiga adalah seringnya tertunda kegiatan wirid mingguan dan kurangnya informasi kegiatan di antara masyarakat. Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi pemboikotan produk Israel. Pulau Bengkalis yang dekat dengan negara tetangga Malaysia dan sangat banyak produk-produk yang masuk di desa, terutama produk-produk Israel, menyebabkan perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap dampak besar pemboikotan produk Israel. Strength. Pertama adalah meningkatkan kesadaran sosial masyarakat terhadap dampak produk Israel. Yang kedua adalah meningkatkan solidaritas sosial. Yang ketiga adalah potensi memberikan tekanan ekonomi terhadap perusahaan yang terlibat penggalangan dana dalam mendukung kampanye kemanusiaan dan sosial. Kemudian weakness. Yang pertama adalah dampak ekonomi pada konsumen lokal. Yang kedua adalah kurangnya kesadaran dan kelemahan terkait alasan pemboikotan produk Israel. Yang ketiga adalah kurang tahu terkait produk-produk Israel. Yang keempat adalah sudah nyamannya masyarakat terhadap produk-produk yang sudah diboikot, yang harus diboikot. Opportunities. Secara edukasi bagi masyarakat tentang isu-isu internasional dan hak asasi manusia. Yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap kampanye sosial. Dan yang ketiga adalah mendorong munculnya inovasi kreatif dan alternatif. Traits. Satu, adanya anggapan remeh terkait pemboikotan produk Israel. Masyarakat tetap membeli produk Israel karena sudah nyaman dan itu sudah lebih terjangkau. Nah, yang terakhir adalah program kerja peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Pesta Rakyat. Nah, kegiatan ini setiap tahunnya akan dilaksanakan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun masyarakat dan
pemerintah Desa Pematang Duku Timur. Sehingga dalam hal ini ikut bekerja sama dengan panitia penyelenggara dan masyarakat terkait pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan pesta rakyat dan memberikan saran dan ide demi memeriahkan kegiatan. Strengths-nya pertama adalah meningkatkan solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat. Yang kedua adalah peningkatan rasa nasionalisme masyarakat. Yang ketiga adalah keterlibatan aktif masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa. Kesenangan dan hiburan bagi masyarakat dalam meningkatkan semangat dan kebahagiaan. Weakness pertama adalah biaya dan sumber daya yang besar untuk menyelenggarakan kegiatan. Dua, cuaca yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Yang ketiga adalah memerlukan koordinasi yang baik antara panitia dan peserta jika dilakukan dalam jumlah yang besar. Opportunity pertama, sebagai sarana dalam menarik kedatangan orang luar desa untuk menyaksikan keseruan dan menikmati hiburan yang ada. Dua, dapat menarik perhatian bagi pemerintah untuk mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Yang terakhir, treats. Pertama, kegiatan tidak terduga pada saat acara. Hal sederhananya adalah cuaca. Kedua, adalah adanya rasa persaingan dengan kegiatan di tempat lain yang lebih seru sehingga bisa menurunkan partisipasi masyarakat. Adanya kritik dan saran jika acara tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi seluruh masyarakat bebas untuk berkomentar tentang adanya beberapa kegiatan yang ada di desa atau di masyarakat. Terima kasih. Semoga dengan pemaparan yang ada ini akan berguna kepada saya sendiri, kemudian kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana nantinya ketika kita turun ke lapangan atau ke masyarakat itu lebih efektif, harus realistis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.